kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan tak ada kurang tahu. Open, matanya tutup, buka, open, buka. Buka tutup matanya. Iya, kuping kali ya. Berarti hidung, nose itu hidung. Jadi yang dibuka tutup hidung. Lutut, ya pintar. Lutut Buana, tepuk tangan untuk Buana. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah mengikuti gerakan yang ada lebih sifatnya lebih lemah untuk fisiknya. Jadi karena kalau di zamannya kita dulu setiap pulang sekolah itu pasti kalau nggak mancing atau kalau nggak pergi ke kebun atau mana, jadi ada aktivitas. Kalau sekarang itu anak-anak itu udah misalnya sudah kayak gaya mager, jadi malas gerak gitu ya. Yang pertama tujuan pembelajaran ini adalah meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar kebugaran, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, mengembangkan kreativitas siswa dalam merancang dan melaksanakan aktivitas fisik. Yang menjadi produk utama kali ini adalah demonstrasi latihan. Siswa memperhatikan secara langsung rangkaian latihan yang telah mereka rancang, pembuatan fasilitas olahraga sederhana. Siswa membuat alat bantu latihan sederhana yang dapat digunakan di sekolah dan di rumah. Yang saya kali ini proyek yang saya buat kali ini adalah kon dan dumbbell dari botol plastik. Jadi di sini dalam kon dan dumbbell plastik ini anak-anak itu bisa mudah dibawa dan bisa mudah pengaplikasiannya. Misalkan saat main game bisa untuk yang tangan kanan main game, tangan kiri bisa memegang dumbbell. Jadi ada aktivitas untuk bergerak. Yang selanjutnya perubahan perilaku. BBL dapat mendorong siswa untuk lebih aktif berolahraga dan mengadopsi gaya hidup sehat. Mempublikasikan produk hasil karya, ini bisa acara sekolah, presentasikan hasil proyek pada acara sekolah seperti hari upacara bendera, hari olahraga atau hari terbuka lainnya. Jadi misalkan seperti kita pengawalan pada pagi hari itu bisa diberi apresiasi untuk hasil-hasil karya mereka. Jadi sekali-kali anak-anak itu diberikan ruang untuk mengaplikasikan kemampuan mereka masing-masing, karena semua anak itu tidak sama dalam mempunyai prestasi. Yang kedua, YouTube, buat channel YouTube khusus untuk menampilkan video hasil proyek. Di sini sudah ada, mungkin Butika, karena kemarin saya lihat tadi untuk videonya Butika itu sudah sangat bagus dan sudah sangat merefleksi dan sudah sangat menghidrogen dalam pembelajaran. Yang kedua, yang selanjutnya, pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek. Apa pentingnya menjaga kebugaran jasmani? Bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani? Apa saja manfaat dari berbagai jenis latihan fisik? Nah, ini juga termasuk latihan fisik, jadi bergerak. Tipe proyek yang saya pilih untuk pembelajaran berbasis proyek kali ini adalah memecahkan masalah dalam dunia nyata tentang kebugaran jasmani. Masalah pertama, tingkat obesitas anak semakin meningkat. Jadi seperti saya dulu waktu masih kuliah, waktu masih pertama kali kerja, mengajar pertama itu saya itu bobotnya cuma 62. Jadi setelah menikah itu sudah oversize karena juga di rumah itu masakannya dan lebih sulit itu cara mengecilkan daripada membesarkan, karena tergantung juga porsi tubuh masing-masing.
Yang kedua, masalahnya kurangnya fasilitas olahraga di lingkungan sekitar. Fasilitas olahraga di lingkungan sekitar itu misalnya kayak di rumah saya, di perumahan saya itu sudah tidak ada lapangan, tidak ada ruang terbuka untuk bermain bola atau bermain apapun. Jadi semua itu sudah full bangunan. Jadi untuk fasilitas olahraga itu kita harus pergi ke gor, pergi ke taman. Jadi anak-anak itu kalau sekarang itu kalau pergi-pergi itu sudah kayaknya tidak ada berminat. Yang kedua, masalahnya kurangnya minat untuk melakukan pola hidup sehat. Nah ini karena tadi sudah terkontaminasi dengan gadget-gadget mereka yang sudah paparan radiasi itu yang membuat kita itu malas bergerak. Nah selanjutnya masalah sulit menjaga motivasi untuk berolahraga secara teratur. Ini saya kemarin itu melihat anak itu untuk pola olahraga seperti ke hari Minggu CFD itu anak-anak itu sangat tidak mempunyai ketertarikan. Jadi semoga dengan apa yang proyek ini anak-anak bisa mulai tertarik lagi, bisa anak-anak bisa mengaplikasikan dengan mudah. Tentunya model pembelajaran yang saya pilih untuk pembelajaran berbasis proyek ini model pendidikan kebugaran, rangka kerja untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan kebugaran. Peserta didik yang akan terlibat di sini yang saya akan laksanakan mungkin ini kelas 6 dulu. Jadi kita coba di kelas 6 nanti apakah ada kelanjutannya, apakah ada lanjutkan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan. Waktu yang tersedia untuk proyek akan disesuaikan dengan jadwal pelajaran dan kalender akademik sekolah. Nah, yang kedua, durasi lama proyek berjalan 2 minggu karena kita dalam pertemuan itu 1 minggu itu hanya 1 kali, jadi kita butuh 2 kali pertemuan untuk memantau peningkatannya dan perkembangannya. Nah selanjutnya, mata pelajaran akan dilebarkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini adalah IPAS yang terutamanya adalah biologi, dapat membantu siswa memahami bagaimana tubuh kecil selama aktivitas fisik. Siswa dapat mempelajari tentang sistem pernafasan, sistem perpindahan darah, dan sistem otot rangka. SPDB dapat digunakan untuk membuat poster, video, atau karya seni lainnya yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran. Siswa dapat menggunakan kreativitas mereka untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya aktivitas fisik. Di sini SPDB sini saya akan kembangkan itu untuk pembuatan alat peraga ya. Jadi saya akan membuat alat peraga kun dan dumbbell dari botol bekas. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5. Di sini pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang ini termasuk intrakurikuler karena terintegrasi langsung ke dalam kurikulum mata pelajaran seperti pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Karena proyek ini menjadi bagian dari rencana pembelajaran di dalam kelas. Karena proyek kebugaran ini ada di materinya. Kita lanjutkan dasar tegar dasar dengan alat sederhana tetap mudah dan sehat. Membuat dinamika rambut SPD. Latar belakang kebugaran jasmani merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun dalam era modern, gaya hidup yang semakin sedentari atau gaya hidup cenderung malas bergerak atau melakukan aktivitas fisik dan kurangnya akses pada fasilitas olahraga yang memadai menjadi tantangan besar. Di sisi lain, kreativitas anak-anak seringkali terabaikan dalam program-program kebugaran. Pembuatan alat sederhana atau olahraga dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini dengan melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan alat. Kita tidak hanya mendorong aktivitas fisik, tapi juga merangsang kreativitas, meningkatkan rasa pemilik, dan memberikan mereka suara dalam menentukan jenis olahraga yang ingin mereka lakukan. Tujuan program menanamkan kesadaran pada peserta didik akan pentingnya kebugaran jasmani sejak dini, memfasilitasi pembelajaran bercoba yang berbasis pada peserta didik, meningkatkan minat pada olahraga dengan alat yang dibuat sendiri akan membuat olahraga menjadi lebih menyenangkan. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan: peningkatan kebugaran jasmani, meningkatnya daya tahan kardiovaskular, misalnya mampu jogging selama 10 menit tanpa berhenti,
meningkatkan kekuatan otot tangan atas yang penting untuk berbagai aktivitas. Peningkatan kreativitas, mampu membuat berbagai macam alat olahraga sederhana dari barang bekas, rumah tangga, modifikasi kon dan dumbbell, mampu mengadaptasi alat sederhana untuk latihan kebugaran. Peningkatan rasa memiliki, rasa bangga dengan alat olahraga yang dibuat sendiri. Peningkatan minat pada olahraga, memilih untuk beraktivitas fisik dibandingkan dengan kegiatan pasif lainnya. Pengetahuan tentang kesehatan, memahami pentingnya kebugaran jasmani bagi kesehatan. Struktur program dan mitra dalam komunitas, perencanaan dan persiapan program desintegrasi dimulai awal pelajaran baru dengan pretest, latihan berkala, sesi latihan mingguan dengan latihan kekuatan dan kardiovaskular, latihan berkala, sesi latihan bulanan dengan pendidikan nutrisi dan pendidikan kebugaran. Kegiatan akhir semester, tes kebugaran awal dan akhir untuk mengukur perkembangan dan pameran hasil produk. Mitra program, kepala sekolah sebagai pengawas program, guru kelas 6 selaku pengampu pelajaran SPDB, rekan sejawat ikut berperan mensukseskan program Dasi. Penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset fisik, halaman sekolah, ruang komputer, Chromebook, proyektor, sound, aset finansial, dana bos, aset manusia, kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, orang tua siswa, aset lingkungan, jalur persawahan, JPO, jembatan penyeberangan orang, lapangan desa. Rencana evaluasi, menilai kemajuan fisik, mengukur peningkatan kekuatan daya tahan, fleksibilitas dan kebugaran umum anak. 2. Evaluasi pendidikan, menilai pemahaman anak tentang prinsip kebugaran, nutrisi dan kesehatan. 3. Evaluasi keterlibatan dan kepuasan, mengukur sejauh mana anak terlibat dalam program dan tingkat kepuasan mereka. 4. Wawancara individu, diskusi dengan anak-anak tentang pengalaman mereka, kesulitan yang dihadapi dan saran. Kemungkinan tantangan, yang pertama, kurangnya motivasi anak, variasi aktivitas, sediakan berbagai jenis latihan yang menyenangkan dan tidak membosankan seperti permainan olahraga atau aktivitas kelompok. Keterbatasan fisik dan alat, kreativitas dalam latihan, buat variasi latihan yang dapat dilakukan tanpa alat khusus atau dengan bahan yang ada di sekitar. 3. Keterbatasan waktu, latihan singkat dan intens, fokus pada sesi latihan yang singkat namun efektif seperti 20 menit latihan intensif. 4. Masalah kesehatan atau cedera, pemeriksaan kesehatan, lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum memulai program untuk memastikan anak-anak dalam kondisi baik. Terima kasih atas waktunya. Monggo misalkan ada yang ingin direfleksi untuk Bu Fitri mungkin. Begini Pak Gilang, sebagai guru kelas, tentunya kita punya peran untuk mensukseskan program jenengan tadi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai wali kelas untuk mendampingi anak-anak untuk dapat melaksanakan program yang jenengan canangkan tersebut? Terima kasih Bu Fitri. Untuk pertama yang ditingkatkan dalam awal pembelajaran itu adalah gerak, seperti gerak ringan, seperti pemanasan kan itu untuk olahraga. Jadi bisa dengan permainan game-game yang seperti tadi. Yang penting tubuh itu bergerak dan itu juga ada tahapannya. Yang pertama misalkan dari yang cuma duduk, yang kedua bisa berdiri, yang ketiga bisa sambil jalan-jalan di lingkup kelas. Dan yang selanjutnya untuk di proyek saya ini alat sederhana. Jadi dalam misalkan ada pelajaran di SPDB bisa disuruh untuk membuat bola dari kertas atau pemukul dari apa itu kertas minyak yang keras itu, kertas apa yang namanya itu? Kardus. Ya, yang penting saat untuk memukul itu tidak sakit. Jadi karena anak itu yang pertama itu biasanya takut kalau yang aslinya itu. Kayak seperti bola kasti itu untuk permainan
kasti itu sebenarnya kalau kena kan sakit, jadi bisa dengan modifikasi dengan bola yang ringan. Jadi saat nanti di kenyataan anak ini sudah terbiasa, jadi bisa menginspirasikan pada dirinya itu nanti kalau kena itu kita caranya bagaimana untuk menghindari. Mungkin ada yang ditanya lagi? Mungkin cukup. Terima kasih untuk waktunya. Saya terima kasih untuk Bu Kepala sudah memberikan waktu dan tempat, dan untuk Bapak Ibu Guru juga saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan rentetan kegiatan saya yang pada siang hari ini. Dan mungkin karena waktu juga siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.